dalam hidupmu. Diberinya pengharapan di tiap langkahmu. Walau terkadang ragu iman percayamu, Tuhan selalu setia menjaga hidupmu. Jehovah pandongan di dina porseai, ibana paturu honang sidalanan mi, asa marolo polop ho di ujung nai, ibana dodongan nunuaing nang sogoti. Salam sejahtera Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita di hari Jumat ini mempersiapkan waktu, pikiran, dan kesempatan kita untuk mendengarkan renungan hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia yang dari Allah Bapa kita dan yang dari anaknya Tuhan Yesus Kristus yang menyertai hati pikiran saudara-saudari sekalian. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, mari kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 146 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Tuhan membuka mata orang-orang buta, Tuhan menegakkan orang yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mata merupakan pelita di dalam tubuh manusia. Ketika mata seseorang itu normal dan baik, maka dia akan sangat bisa untuk membedakan berbagai hal. Dia akan bisa melihat berbagai hal, bahkan melihat hal-hal yang sangat jauh sekali. Karena bisa membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, mana tikungan, mana jalan yang lurus, sehingga dia bisa mengarahkan kemana dirinya akan melangkah. Namun ketika seseorang itu mengalami masalah dengan matanya, maka dia akan sangat-sangat kesulitan untuk bisa mengarahkan langkah hidupnya. Dia akan sangat susah sekali untuk membedakan benda-benda tertentu, membedakan warna-warna tertentu. Sehingga itu sangat-sangat menyedihkan sebenarnya jika seseorang itu mengalami permasalahan dalam penglihatan atau dalam matanya sendiri. Namun Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ternyata ada orang yang memang diberikan Tuhan mata yang baik, dianugerahkan mata yang baik, matanya sehat. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak bisa melihat atau membedakan mana yang baik, mana yang benar. Mana jalan yang arahnya baik, dan mana jalan yang arahnya tidak benar. Tetapi ada orang yang di dalam hidupnya matanya bermasalah. Tetapi dia bisa melihat mana yang baik dan yang benar. Dia bisa membedakan mana yang harusnya dilakukan, mana yang tidak semestinya dilakukan. Sehingga kualitas hidupnya sangat berbeda sekali orang yang demikian, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Mengapa ada orang yang matanya baik, tetapi kualitas hidupnya sangat buruk? Cara melihatnya, cara pandangnya ke depan, sangat buruk sekali. Itu tidak terlepas karena yang bermasalah sebenarnya adalah mata rohani dari orang tersebut. Karena mata rohani inilah yang akan mampu membedakan, mengarahkan, membuat seseorang itu menjadi
mampu melakukan mana yang baik, mampu membedakan mana yang baik dan yang kurang baik, mampu mengarahkan hidupnya kepada hal-hal yang merupakan kesukaan bagi Tuhan. Tetapi ketika mata rohaninya bermasalah, maka sangat akan buruk akibatnya ke depan. Itulah sebabnya ketika seseorang mata rohaninya bermasalah, dia hanya mampu melihat kejelekan dari orang lain. Dia hanya mampu mengintip atau melihat kesalahan dari orang lain. Kita melihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, bagaimana orang-orang Farisi pada masa dahulu yang setiap harinya mereka hanya untuk melihat atau mengintip ketika Yesus melayani. Mereka sangat suka sekali mengintip kesalahan apa yang sedang dilakukan oleh Yesus dan para pengikutnya pada waktu itu. Meski sebenarnya tidak ditemukan kesalahan pada diri Yesus pada waktu itu. Ketika mata rohani sudah bermasalah, maka akan sangat sulit sekali untuk melihat keunggulan orang lain. Maka akan sangat susah sekali mengatakan orang lain itu sukses ketika mata rohaninya bermasalah. Bahkan ketika mata rohani bermasalah, ada orang yang sampai tega atau tidak menangis melihat penderitaan orang lain. Bahkan dia senang melihat orang lain menderita yang berbeban berat, yang mengalami hal-hal yang menyedihkan dalam hidupnya. Dia malah senang dengan hal itu. Padahal aturannya kalau mata rohani itu baik, kita akan iba melihat orang yang menderita. Kita akan merasa kasihan atau merasa sangat-sangat terpukul ketika melihat ada orang yang sangat menderita dalam hidupnya. Kita juga merasa ikut terlibat dalam penderitaan orang lain. Tetapi apabila orang tersebut sudah mata rohaninya bermasalah, itu yang akan terjadi. Dia senang dan tidak mau peduli dengan persoalan tersebut. Itulah apabila seseorang telah rusak mata rohaninya, akan mempengaruhi kepada mata jasmaninya, sehingga hasilnya sangat buruk sekali, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Paulus di Efesus 1 ayat 18, dia selalu berdoa agar jemaat Efesus itu memiliki mata yang terang, mata rohani yang terang dalam hidup mereka. Bagaimana supaya mata rohani kita menjadi terang? Tentu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, jawaban agar mata rohani kita terang, kita harus rela dibentuk oleh firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa firman Tuhan itu adalah menjadi terang di dalam hidup kita. Menjadi terang, memberi inspirasi, mampu menjelaskan mana yang baik dan mana yang kurang baik, mampu mengarahkan hidup kita ke depan. Itulah kekuatan dari firman Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Bukankah firman Tuhan itu telah mengarahkan jutaan orang, ribuan orang, bahkan sangat banyak sekali orang hingga sekarang ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Sehingga kalau kita melihat orang-orang yang diarahkan firman Tuhan, kualitas hidupnya sangat baik. Orang-orang yang diarahkan firman Tuhan, dia sangat tangguh menghadapi tantangan. Orang-orang yang diarahkan firman Tuhan tidak akan gampang putus asa. Dan dia akan tetap setia melakukan apa yang baik di hadapan Tuhan. Daud dalam segala perjalanan hidupnya, dia telah dicelikkan oleh Tuhan matanya, dibuka oleh Tuhan matanya, sehingga dia dalam setiap saat mampu melihat bahwa Tuhan bekerja di dalam kehidupan Daud. Ketika Daud dalam penderitaan akibat diusir oleh Saul, atau dikejar-kejar Saul, atau dihalau orang-orang Palestina, Tuhan mencelikkan matanya, sehingga Daud tidak putus asa dalam hidupnya. Tetapi dia tetap optimis bersama Tuhan untuk melewati masa-masa sulit tersebut. Ketika Daud jatuh ke dalam dosa, Tuhan mencelikkan matanya,
sehingga Daud insaf akan dosanya dan dia menyesali dan kembali kepada Tuhan. Ketika Daud menjadi seorang penguasa yang besar, menjadi orang yang hebat, Tuhan mencelikkan matanya sehingga Daud menyadari bahwa segala kekuasaan, kemuliaan, kehormatan yang dia terima itu, yang dia miliki itu adalah bersumber dari Tuhan. Dan dalam hidup Daud, kita bisa menyaksikan di dalam kisah yang dituliskan dalam Alkitab, termasuk syair-syair yang dituliskan oleh Daud di kitab Mazmur ini, dia sangat banyak mengucap syukur kepada Tuhan atas segala berkat karunia dan penyertaan Tuhan di dalam hidup Daud. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan yang membuka mata Daud sehingga dia bisa melakukan hal tersebut. Senada dengan itu Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, kiranya kita juga rela Tuhan yang mencelikkan mata kita, membuka mata kita di situasi hidup kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari. Agar kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari diarahkan oleh Tuhan. Agar hidup kita ini tidak langsung menyimpang jauh daripada Tuhan atau langsung jatuh ke bawah tanpa pengharapan. Tetapi bersama Tuhan kita diarahkan oleh firman Tuhan, hidup kita ini menjadi penuh dengan terang yang daripada Tuhan, menjalani hidup keluarga kita juga diterangi oleh Tuhan. Untuk itu, biarkanlah, relakanlah dirimu, dicelikkan Tuhan, diterangi Tuhan, mata rohani kita, mata kehidupan kita. Sehingga kita Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari menjadi kesukaan bagi Tuhan. Ingat Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, Tuhan mampu melihat jauh-jauh daripada manusia. Dan apabila firman Tuhan dan Tuhan yang mampu melihat jauh itu mengarahkan hidup kita, mengerahkan mata rohani kita, membuka mata rohani kita, percayalah hidup kita ini menjadi hidup yang bermakna, hidup yang berguna, hidup yang menjadi kesukaan bagi Tuhan. Amin. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa selalu membuka mata hati, mata rohani dari umat-Mu. Bila Tuhan memberikan keberhasilan dalam hidup kami, itu sebenarnya mau mengatakan bahwa Tuhan yang memberikan itu. Dan apabila mata rohani kami terbuka ya Tuhan, kami akan mengucap syukur kepada Tuhan. Atau ketika datang hal-hal yang membuat kami berbeban berat, di situ juga mata rohani kami diarahkan oleh Tuhan, supaya kami tetap datang ke hadiran Tuhan dan memohon kekuatan kepada Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan senantiasa hidup dalam hidup kami, sehingga kami selalu mengarahkan hidup kami hanya ke dalam Tuhan. Ya Tuhan, berkatilah jemaat-Mu, keluarga mereka juga, anak-anak juga ya Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan di gereja Tuhan kami serahkan ke hadapan Tuhan. Bangsa dan negara kami Tuhanlah yang berkati, yang berikan apa yang Tuhan kehendaki atas bangsa dan negara kami ini. Demikian dengan para pemimpin kami tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan berikan mereka hati yang senantiasa bersyukur kepada Tuhan dan rela berkorban untuk kemajuan bangsa dan negara kami ini. Ada begitu banyak yang kami perlukan ya Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan senantiasa mencukupkan kehidupan kami, kehidupan dalam berbangsa dan negara, dan kehidupan di tengah-tengah persekutuan umat Tuhan di gereja. Ampuni kami ya Tuhan atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga kami layak di hadapan. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.